Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsuma kunta wattabi'is sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Kembali kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tahmid alhamdulillah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kesempatan ini Allah masih memberikan izin kepada kita untuk bertemu kembali dalam sebuah majelis yang mulia, yakni salat Jumat berjamaah. Semoga dengan hadirnya kita bersama di sini adalah suatu bentuk dan tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menitipkan hidayah dan ridhonya pada setiap hati dan langkah kaki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa dan tak bosan-bosannya kita doakan semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, qudwah dan suri tauladan bagi kita bersama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang setia pada risalah baginda Nabi hingga yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan khotib untuk berwasiat kepada diri khotib pribadi khususnya dan kepada para jamaah umumnya. Marilah kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalani apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun tema kita pada kesempatan kali ini ialah persiapan menuju Ramadan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak terasa dalam beberapa hari ke depan, berkisar 10 atau 11 hari ke depan, insyaallah kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang di sana terdapat berbagai macam keistimewaan yang tidak kita jumpai selain pada bulan tersebut. Itulah dia bulan suci Ramadan. Di antara keistimewaan bulan suci Ramadan adalah apa yang tertuang dalam hadis riwayat Muslim, dikatakan as-salawatul khamsa wal jum'ah ilal jum'ah wal ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jatunibal kabair. Rawahu Muslim. Salat fardu yang 5 waktu dari Jumat yang satu ke Jumat berikutnya dan dari Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya adalah sebagai penghapus dosa di antara keduanya selagi seorang hamba menjauhi dosa-dosa yang besar.
Hadis riwayat Muslim. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu sebagai seorang muslim tentunya kita perlu mempersiapkan diri sebelum memasuki bulan yang mulia tersebut. Maka dalam hal ini setidaknya ada 4 poin yang perlu kita pahami sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Poin yang pertama yang perlu kita lakukan sebelum memasuki bulan suci Ramadan adalah membayar hutang puasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan berupa rukhsah khusus bagi hamba-hambanya yang memiliki uzur, yang memiliki halangan dalam berpuasa di bulan suci Ramadan, entah itu karena sakit, entah itu karena musafir atau hal-hal lainnya yang sesuai dengan aturan syariat, sehingga ia diperbolehkan untuk tidak menunaikan puasa dalam waktu tersebut. Namun rukhsah itu memiliki konsekuensi, yakni harus membayarnya, harus mengqadanya, harus menggantinya di luar bulan suci Ramadan. Hal ini berdasarkan dalil dari Al-Quranul Karim, Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman yang kutipannya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Dan barang siapa yang sakit atau musafir sehingga ia membatalkan puasanya, maka hendaklah ia membayar puasa tersebut pada hari-hari yang lain. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tak menginginkan kesukaran bagi kalian. Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan puasa tersebut dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Ia berikan kepada kalian, dan mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bersyukur. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lebih lanjut ditegaskan pula dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, man mata wa alaihi siyam shama anhu waliyuhu. Rawahu Bukhari. Barang siapa yang wafat sementara ia masih memiliki hutang puasa, maka walinya lah yang mempuasakannya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dari dalil tersebut dapat kita pahami bahwasanya hutang puasa adalah harus ditunaikan, harus dibayar walaupun seorang hamba tersebut telah wafat, khususnya bagi puasa nazar. Maka dari itu bagi kita yang bulan Ramadan tahun sebelumnya ada memiliki puasa yang tertinggal, maka masih ada waktu bagi kita untuk menunaikan, mengqadha puasa sebelum memasuki bulan Ramadan tahun 1945 Hijriah ini. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya poin yang kedua yang perlu kita lakukan sebelum memasuki bulan suci Ramadan adalah mensucikan hati dengan saling memaafkan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bersuci atau mensucikan, membersihkan hati merupakan perkara penting. Bahkan jika kita lihat dalam kitab-kitab fikih, maka para ulama akan memposisikan pembahasan atau bab pertama pada kitabnya, yakni berupa bab taharah. Itulah dia bab tentang bersuci, yang secara tidak langsung dapat kita pahami makna tersirat di sana bahwasanya bersuci adalah perkara yang penting sebelum memasuki pembahasan atau ibadah-ibadah berikutnya, tak terkecuali dengan ibadah puasa. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka dalam hal ini bila kita masih memiliki kesalahan-kesalahan atau suatu perkara yang mungkin menyinggung hati dari saudara kita, sanak famili, jiran tetangga kita yang dekat maupun yang jauh,
maka hendaklah bagi kita untuk membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya sebelum memasuki bulan suci Ramadan, agar kita dapat fokus dan khusyuk dalam menunaikan ibadah puasa Ramadan tersebut. Hal ini juga ditegaskan dalam Quran surat Al-Muddatsir ayat 4 hingga 5. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Shadaqallahul azim. Dan pakaianmu maka bersihkanlah, dan atas perbuatan-perbuatan dosa maka tinggalkanlah. Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwasanya kebersihan dan kesucian itu tidak hanya sebatas raga kita, pakaian kita, tempat ibadah kita, akan tetapi lebih daripada itu, kita juga perlu membersihkan jiwa kita, hati kita sebelum menunaikan ibadah tertentu. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian poin yang ketiga yang perlu kita persiapkan sebelum memasuki bulan suci Ramadan adalah membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Membekali diri dengan ilmu pengetahuan juga merupakan suatu hal yang tak kalah penting. Hal ini dapat kita ilustrasikan bila mana kita ingin pergi ke suatu tempat yang jauh di sana, maka seyogyanya kita perlu memahami medan yang akan kita lewati, kondisi apa saja yang mungkin akan kita hadapi, bekal apa saja yang perlu kita persiapkan agar kita dapat sampai pada tujuan dengan selamat. Maka begitu jugalah dengan bulan suci Ramadan, kita perlu mengulang kembali ilmu-ilmu terkait dengan puasa tersebut. Apa saja yang membatalkan puasa, apa saja yang wajib dilakukan ketika puasa, apa saja sunnah-sunnah yang ada atau yang terbaik dilakukan di bulan suci Ramadan dan lain sebagainya. Maka ini menjadi penentu dari kualitas amal ibadah, khususnya puasa yang kita kerjakan. Dan semoga dengan banyaknya ilmu yang kita pahami terkait konteks puasa, kita jadikan bulan Ramadan tersebut menjadi bulan Ramadan yang terbaik dari bulan-bulan sebelumnya. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hal ini pun sejalan dengan ungkapan man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabihun, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fa huwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia termasuk orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama seperti hari kemarin, maka ia termasuk orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia termasuk orang yang celaka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan poin yang keempat, poin yang terakhir yang kiranya perlu kita persiapkan sebelum memasuki bulan suci Ramadan adalah memasang niat untuk istiqamah dan konsisten dengan yang namanya ibadah. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Istiqamah barangkali mudah untuk kita ucapkan, akan tetapi pada hakikatnya ia merupakan suatu hal yang cukup sulit untuk diterapkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Hal ini terbukti manakala kita melihat fenomena di lapangan, begitu banyak jamaah, begitu banyak masyarakat yang sangat antusias sebelum memasuki bulan suci Ramadan, sangat bersemangat untuk beribadah di awal-awal Ramadan, akan tetapi mulai memasuki pertengahan Ramadan, lebih-lebih di akhir Ramadan, semangat itu pun hilang, bahkan pudar. Maka dari itu kita perlu menghadirkan semangat yang kontinu, semangat yang terus terjaga dan istiqomah dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan, atau bahkan setelah bulan suci Ramadan berlalu. Karena perkara konsisten atau istiqomah adalah perkara yang penting, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, wa inna ahabbal a'mal ilallah ma dama wa in qalla. Dan sesungguhnya amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan dengan terus-menerus walaupun ia perkara yang kecil. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka bagi kita yang memiliki niat yang kuat,
kiranya walaupun amalan tersebut yang kecil rupanya, kita terus melakukan dan konsisten dari awal hingga akhir Ramadan kelak. Dan paling tidak, jika kita belum mampu untuk konsisten, setidaknya jangan kita tambah amalan-amalan buruk, amalan-amalan yang salah, lebih-lebih menghilangkan amalan-amalan yang soleh. Inilah kiranya khutbah kita pada kesempatan kali ini, dan dapat kita simpulkan poin-poin yang perlu kita persiapkan menuju bulan suci Ramadan adalah: yang pertama, membayar hutang puasa; yang kedua, mensucikan hati dengan saling memaafkan; yang ketiga, membekali diri dengan ilmu pengetahuan; dan yang keempat adalah saling memberikan atau saling istiqomah dalam menunaikan amalan-amalan walaupun perkara tersebut adalah amalan yang kecil. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat kita ambil manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Faya ayuhal hadirun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ya maulana sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimis shalah.